Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil. Usikum ba'iyya ya nafsi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, jamaah sekalian rahmatullah. Alhamdulillah pagi ini kita diberi karunia oleh Allah segala kenikmatan. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, pada pagi ini kita ingin merenungkan salah satu istilah yang sekarang mendapatkan cap sebagai istilah yang keliru, yang tidak boleh dipakai. Bahkan orang yang membawa istilah itu akan dinyatakan sebagai pelaku kriminal. Istilah apa itu? Yaitu istilah khalifah. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena tema ini berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan ayat Allah, berkaitan dengan sunnah Rasulullah, bahwa istilah ini merupakan istilah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu tidak mungkin istilah ini diabaikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana istilah yang lain, ada istilah mukmin, istilah kafir, istilah munafik, musyrik dan sebagainya. Istilah itu adalah istilah yang Allah turunkan untuk mempola kehidupan kita dengan istilah-istilah itu. Maka ternyata memang penggunaan istilah itu menentukan alam pikiran seseorang. Ketika istilah yang digunakan, yang dipakai menjadi acuan dalam kehidupannya adalah istilah yang Allah turunkan, maka kehidupannya akan lurus di atas jalan Allah yang lurus. Tetapi ketika istilah yang digunakan itu adalah buatan orang, lalu dipakai untuk memilah orang, maka pasti dia akan jatuh dalam penyimpangan. Jamaah sekalian, mari kita lihat, ternyata setelah saya kumpulkan istilah-istilah khalifah di dalam Al-Quran ada cukup banyak. Itulah makanya kita perlu mengupas istilah ini dengan agak dalam sehingga kita memahami dengan benar. Karena ini salah satu istilah yang saya mendengarkan penjelasan-penjelasan di ruang publik, baik melalui media sosial maupun media massa. Itu penjelasan istilah khalifah itu tidak sampai pada intinya, tidak sampai pada substansinya, tetapi hanya istilah yang dimaknai bahwa manusia tugasnya adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi konteksnya adalah membangun peradaban. Jangan membiarkan tanah dan air itu rusak oleh nafsu manusia. Jadi arahnya itu lebih ke fisik. Khalifah itu nanti arahnya adalah manusia menjadi khalifatullah, menjadi khalifahnya Allah yang tugasnya adalah memakmurkan bumi dan menikmati bumi yang Allah sediakan.
sehingga arahnya menjadi keliru. Maka mari kita lihat penggunaan istilah ini di dalam Al-Quran. Yang paling terkenal adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ini adalah istilah khalifah yang paling awal Allah perkenalkan kepada malaikat sebelum diperkenalkan kepada manusia, yaitu ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, atau mungkin sudah menciptakannya dan akan disiapkan untuk turun ke bumi. Wallahu a'lam. Apakah ini difirmankan Allah sebelum diciptakannya Adam ataukah sesudah diciptakan Adam, atau bahkan Adam sudah ditempatkan di bumi. Wallahu a'lam. Intinya adalah bahwa Allah menggunakan istilah ini di hadapan para malaikat. Inni ja'ilun. Dan ingatlah ketika Rabbu berkata kepada para malaikat. Padahal malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah makhluk yang dijadikan sebagai pembantu dalam tanda kutip, pembantunya Allah. Atau bahasa sekarang adalah semacam menterinya. Ada yang bagian membagi rezeki, ada yang bagian menurunkan wahyu, ada yang bagian mencabut nyawa, ada yang bagian, ada pos-posnya sendiri. Jadi mereka ini adalah membantu dalam pengertian sesuai dengan perintah Allah, bukan karena Allah tidak mampu. Catatannya di situ. Mereka membantu Allah dalam tugas-tugas sebagai pemimpin tertinggi alam semesta. Allah adalah pemimpin tertinggi alam semesta. Maka Allah menetapkan makhluk bernama malaikat sebagai menteri-menterinya. Makanya sama dengan di kita, menteri itu ada menteri pertanian, ada menteri perdagangan, ada menteri pertahanan. Demikian pula dalam dunia malaikat ada pembagian job-job itu. Berarti yang dapat kita simpulkan adalah malaikat tidak punya apa? Malaikat tidak punya kerajaan. Dan ini nanti yang akan membedakan kenapa malaikat semacam mempertanyakan itu kepada Allah. Jadi malaikat itu hidup di lingkup kekuasaan Allah. Berarti malaikat biasa mengerti dunia politik, yaitu politiknya Allah, levelnya alam semesta. Tetapi para malaikat bukanlah mereka berkumpul lalu ada salah satu yang kemudian dijadikan raja di kalangan malaikat, gak ada. Nah, makanya ketika Allah SWT mengumumkan, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, aku akan mengangkat khalifah di muka bumi. Apa respon malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Mereka merespon kepada Allah, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan di atas bumi? Yufsidu fiha. Fasad itu yang paling utama adalah fasad dari sisi apa? Fasad yang paling utama dalam bahasa Al-Quran adalah fasad dari sisi bengkok dari jalan Allah. Itu fasad yang paling pertama. Jadi kalau disebut fasad, maka yang dipahami oleh para ulama, oleh orang-orang yang mengerti bahasa Al-Quran, fasad itu bukan merusak misalnya sungai, merusak pohon, merusak apa. Itu merusak juga, tapi itu nomor 2 sesudah kerusakan dari jalan Allah. Nah, kerusakan di muka bumi berarti apa? Kemaksiatan, kemusyrikan, menyembah kepada selain Allah. Terus apa lagi? Kekafiran, kezaliman, kemungkaran, fahisyah, ada homoseksual dan sebagainya. Itu semua adalah disebut dengan
yufsidu fiha. Mereka membuat kerusakan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Apa makna menumpahkan darah di sini? Menumpahkan darah di sini adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Karena semua konflik pasti dilandasi keinginan mempertahankan kekuasaan. Maksud saya gini, kalau kita berantem dengan seseorang, pasti karena apa? Tidak terima hak kita diambil oleh dia. Berarti mempertahankan apa? Kekuasaan kita terhadap milik kita. Ada orang mengganggu istri kita, berantem sama dia, berarti apa? Kita ingin mempertahankan kekuasaan kita kepada istri kita. Jadi sebetulnya semua pertumpahan darah itu lahir dari apa? Lahir dari keinginan mempertahankan kekuasaan. Mulai dari yang paling kecil sampai tingkat negara. Itu pertumpahan darah. Karena orang ingin mempertahankan haknya, atau orang ingin mengambil hak dari orang lain. Orang ingin mempertahankan haknya atau orang ingin mengambil hak dari orang lain, maka terjadilah pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah itu sangat relevan dengan dunia kekuasaan. Coba kalau kita perhatikan, jumlah kematian paling tinggi itu disebabkan oleh apa? Bukan oleh tawuran pelajar, bukan oleh bunuh diri karena depresi, bukan karena penembakan brutal seperti di Amerika, tetapi kematian tertinggi disebabkan oleh apa? Oleh perang. Dan itu adalah konteksnya kekuasaan. Perang dunia kedua, berapa juta orang yang meninggal? Gak akan bisa disamai dengan kematian akibat stres, bunuh diri, itu masih jauh jumlahnya. Tapi kematian akibat perang itu luar biasa. Jadi perang itu hanya ada terkait dengan kekuasaan. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami, kata malaikat, selalu bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Apa arti tasbih? Tasbih itu adalah mensucikan Allah, tidak pernah memberikan persepsi miring atau tuduhan-tuduhan kesalahan kepada Allah, kesalahan atau kekurangan kepada Allah. Allah itu disucikan. Contoh misalnya, Fir'aun kok bisa jahat seperti itu? Bukankah Fir'aun itu ada karena ditakdirkan Allah? Kalau begitu, yang salah bukan hanya Fir'aun, yang salah Allah juga. Berarti apa itu? Itu namanya mengaitkan kejahatan Fir'aun sebagai kejahatan Allah. Itu namanya memburukkan Allah, bukan mensucikan Allah. Jadi mensucikan Allah itu bukan begitu. Mensucikan Allah itu artinya bahwa seperti para ulama ketika menjelaskan kenapa Fir'aun, ada orang seperti Fir'aun yang jahat seperti itu. Bukankah kelahiran Fir'aun atas takdir Allah? Bukankah kejahatan Fir'aun juga atas takdir Allah? Iya, takdir secara takdir, tetapi bukan keinginan Allah sebagai syariat. Bukan keinginan Allah dalam konteks syariat. Dan begitulah orang maksiat juga begitu. Jangan kemudian orang maksiat lalu kemudian yang disalahkan Allah. Kenapa? Salah sendiri Allah mentakdirkan saya maksiat. Kok jadi Allah yang salah? Kan gitu ya. Andaikan Allah tidak mentakdirkan saya maksiat, saya enggak maksiat. Itu berarti apa? Menimpakan keburukan dan kesalahan itu kepada Allah. Tasbih itu adalah mensucikan Allah dari kekurangan dan tuduhan-tuduhan kesalahan. Kekurangan, kelemahan, kesalahan, semuanya disucikan. Allah Maha Suci. Makanya kita menggunakan istilah Subhanallah, Maha Suci Allah. Nusabbihu bihamdika. Kami mensucikan Engkau dan memuji. Bukan cuma membersihkan Allah dari tuduhan-tuduhan kelemahan, kekurangan, kesalahan dan seterusnya.
Bahkan lebih dari itu adalah memuji Allah. Yusabbihu bihamdika. Kan mensucikan belum tentu apa Pak? Belum tentu dirangkai dengan memuji. Kalau malaikat mensucikan sekaligus memuji. Kalau tadi kan kalimatnya Allah tidak salah di balik kejahatan Fir'aun. Allah tidak salah di balik kemaksiatan manusia. Baru mengatakan Allah tidak salah, Allah suci. Tapi kalau disambung dengan bihamdika, dengan memuji engkau, berarti apa? Bukan cuma membersihkan dari semua tuduhan itu, tapi juga memberi pujian bahwa Allah adalah yang maha adil, Allah yang patut mendapat pujian dari semua yang terjadi ini. Kemudian wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdis. Takdis itu apa? Quds, mensucikan, mengagungkan, mensakralkan. Wa nuqaddisu lak. Makanya kita tidak boleh mensucikan seseorang, mentakdis. Takdis itu adalah menilai seseorang itu punya derajat yang suci, tinggi, sakral. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh, yang berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat membandingkan dirinya dengan rencana Allah untuk menetapkan khalifah di muka bumi. Lalu apa jawaban Allah mendapatkan respon dari malaikat itu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jamaah sekalian, para ulama mencari jawaban. Kenapa sih malaikat kok merespon dengan respon seperti penolakan gitu ya? Seperti tidak terima dengan rencana Allah. Kenapa? Mayoritas ulama tafsir itu mengaitkan dengan sejarah sebelumnya, bahwa dunia sebelumnya sudah ditempati oleh bangsa jin. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu sudah ditempati bangsa jin. Ternyata bangsa jin itu melakukan seperti yang disebut malaikat ini, ya apa? Melakukan kemaksiatan, merusak di muka bumi dan saling membunuh sesama mereka. Maka kemudian Allah utus iblis untuk menyelesaikan prahara di muka bumi dari kalangan bangsa jin itu. Maka kemudian dapat dikalahkan oleh iblis. Mereka terusir ke gunung-gunung, ke laut-laut, ya, ke pulau-pulau terpencil. Disitulah kata para ulama tafsir, salah satu alasan kenapa iblis merasa punya jasa besar, merasa paling paling taat gitu ya, karena pernah diperintah Allah untuk melakukan itu. Maka ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis menolak. Ini alasan yang biasa disebut oleh para ulama kenapa malaikat merespon rencana Allah itu dengan kalimat, apakah engkau akan menetapkan orang-orang yang akan merusak di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami, apakah engkau tidak cukup dengan kami ya Allah? Kami yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau, mengkultuskan engkau, apakah tidak cukup itu? Maka jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jemaah sekalian, apakah rencana Allah untuk mengangkat khalifah ini semata-mata terkait dengan Nabi Adam? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ini, datangnya ayat ini adalah disambung dengan kisah tentang Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Jadi setelah bicara tentang khalifah, Allah sambung dengan kisah tentang Allah mengajari Nabi Adam, sehingga muncul kesan bahwasanya khalifah yang dimaksud adalah Adam.
Tetapi tidak salah juga bahwa khalifah yang dimaksud adalah orang-orang atau sekumpulan orang sesudah Nabi Adam. Mana buktinya? Nah, lihat, kita cari buktinya. Buktinya dalam surat Sad. Surat Sad ayat 26. Allah SWT berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Ini menarik sekali. Persis dengan menggunakan kosakata yang sama. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu ayat ini ternyata dikaitkan dengan Nabi Daud. Ya Dawud, wahai Daud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami Allah telah mengangkat engkau sebagai khalifah di muka bumi. Berarti apa? Berarti yang dibicarakan Allah di hadapan malaikat itu tidak hanya mengacu kepada Nabi Adam, tapi juga mengacu kepada Bani Adam, orang-orang sesudah Nabi Adam. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Jemaah sekalian, kenapa Nabi Daud disebut dengan khalifah? Siapa Nabi Daud ini? Nabi Daud adalah nabi yang berhasil membunuh siapa? Membunuh Jalut. Kalau dalam bahasa Inggris, Goliat. Nabi Daud adalah nabi yang berhasil membunuh Jalut dalam pertempuran. Lalu Nabi Daud kemudian diangkat menjadi raja. Nah, berarti apa? Kosakata khalifah itu tidak bisa dipisahkan dari Bani Adam yang di tangannya ada kekuasaan. Ini penting, catatan pentingnya di situ. Bahwa kata-kata khalifah itu tidak berlaku untuk orang yang tidak punya kekuasaan di tangannya. Terbukti Allah menyebut Nabi Daud dengan kami angkat engkau sebagai khalifah di muka bumi, karena Nabi Daud faktanya memang memegang kekuasaan, yaitu ketika Nabi Daud diangkat menjadi raja. Berarti apa? Allah membicarakan rencana menetapkan seorang khalifah di hadapan malaikat. Maksudnya apa? Di bumi nanti aku akan angkat sekelompok manusia, di mana sekelompok manusia itu saling bergabung dan mengangkat salah satu jadi pimpinan. Lalu kenapa malaikat kemudian semacam komplain? Karena malaikat ini kan dunia politik itu biasa bagi mereka, karena mereka hidup di level atas kerajaan langit dan bumi. Seorang politisi itu kan ngerti banget logika politik kan, kan gitu ya. Malaikat ngerti bahwa kalau ada makhluk Allah yang cirinya seperti manusia, lalu diberi kekuasaan, mereka berkumpul lalu salah satu menjadi penguasanya, yang lain menjadi pengikutnya. Ini berbahaya. Kenapa, Pak? Karena manusia itu punya dua sisi. Manusia itu punya dua sisi. Sisi ketundukan kepada Allah dan sisi manusia itu punya dua jalan, jalan keimanan atau jalan kekafiran. Bisa taat, bisa maksiat. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Makanya kan malaikat tadi bilang, apa tidak cukup dengan kami ya Allah yang selalu bertasbih dengan memujimu dan mengkultuskanmu? Kenapa kok masih mengangkat orang-orang yang di tangannya ada kekuasaan, di mana manusia, coba perhatikan, malaikat paham banget, manusia itu sendiri saja itu berpotensi melakukan apa? Maksiat, betul nggak? Apalagi di tangannya ada kekuasaan. Paham ya? Malaikat
Manusia itu sendiri saja berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Allah, apalagi berkumpul punya kekuasaan yang bisa memaksa, yang punya daya paksa. Pastilah efeknya akan timbul apa? Membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah kepada lawan politiknya, kepada orang-orang yang mengganggu kekuasaannya. Itu pasti terjadi. Kenapa malaikat bisa ngomong seperti itu? Karena malaikat hidup di level politik paling atas, ngerti dunia politik. Nah, jadi jemaah sekalian, yang tidak dipahami oleh para malaikat adalah bagaimana cara Allah untuk membuat manusia berkumpul di tangannya ada kekuasaan, tetapi tunduknya kepada Allah. Itu yang tidak dipahami oleh malaikat. Itulah makanya Allah jawab dengan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Memang dalam analisamu itu pasti terjadi apa? Kerusakan, saling menumpahkan darah. Tetapi aku menyiapkan cara yang kamu tidak tahu untuk membuat mereka berkumpul dan memegang kekuasaan, tetapi tetap tunduknya kepadaku. Itu makna kalimat Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan lihat perjalanan sejarah jemaah sekalian. Perjalanan sejarah kemudian sedikit demi sedikit itu diperbaiki. Misal, dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Keinginan Nabi Nuh agar manusia semuanya tunduk kepada Allah, tidak menyekutukannya, ditentang oleh kaumnya. Akhirnya kaumnya dilibas dengan banjir. Tersisa pengikutnya Nabi Nuh. Lalu kemudian pada zaman berikutnya sampai kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah setingkat lebih maju. Nabi Musa menjadi pemimpin Bani Israel dan bisa mengalahkan Fir'aun. Lalu disempurnakan lagi sampai pada zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Nabi Muhammad adalah benar-benar sosok seperti yang direncanakan Allah. Yaitu apa? Khalifah. Di tangannya ada kekuasaan, tetapi tunduknya totalitas kepada Allah. Di mana zaman-zaman sebelumnya itu belum pernah berhasil. Kenapa? Karena seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu kenapa nggak berhasil untuk membuat itu? Karena Nabi Isa berhadapan sama Romawi yang terlalu kuat. Itulah makanya Allah takdirkan Nabi Muhammad tumbuh di lokasi yang tidak menjadi sorotan mata imperium besar, yaitu di Mekah, tempat yang miskin, jauh, tidak terjangkau oleh rezim Persia, tidak pula terjangkau oleh rezim Romawi, sehingga bisa tumbuh mandiri menjadi kekuasaan yang tunduk kepada Allah. Hal yang tidak mungkin dilakukan pada era Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Nabi Isa tumbuh di Palestina, di mana Palestina di bawah kekuasaan Romawi yang sangat kuat. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah sosok yang mewakili apa yang direncanakan Allah, yaitu khalifah di muka bumi. Di tangannya ada kekuasaan, tetapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, perjalanan Allah menyempurnakan agama ini, ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi kan beliau menyebutkan begini, aku itu ibarat batu bata terakhir. Paham ya? Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah membangun bangunan, bata demi bata sudah disusun, atapnya sudah bagus, semuanya sudah bagus. Tinggal satu bata saja yang kurang. Aku adalah satu bata terakhir itu, menyempurnakan.
Nah, inilah yang tidak dipahami oleh malaikat. Bagaimana cara membuat manusia yang dirinya punya dua sisi nafsu sama sisi iman, tetapi bisa memiliki kekuasaan, tetapi tunduknya kepada Allah secara mutlak. Itu yang tidak dipahami oleh para malaikat. Makanya Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itu memang rumit, Pak. Rumit. Jamaah sekalian, oleh karena itu istilah khalifah bisa disimpulkan sebagai kembaran istilah ibadah. Di mana sisi kembarannya? Jadi gini, dalam ayat yang lain kan kita sering mendengarkan ayat ini dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Manusia diciptakan itu tujuannya adalah manusia itu ibadah kepada Allah. Dia bisa mengendalikan tangannya untuk taat kepada Allah, mengendalikan kakinya untuk taat kepada Allah, mengendalikan punggungnya supaya rukuk dan sujud kepada Allah, mengendalikan matanya supaya ibadah kepada Allah. Itu adalah misi Allah menciptakan jin dan manusia. Itu sisi apa? Sisi pribadi, sisi individu. Tetapi bagaimana kalau manusia di tangannya ada kekuasaan? Bagaimana kalau manusia di tangannya ada kekuasaan? Itulah makanya muncul istilah khalifah. Khalifah atau khilafah itu adalah istilah untuk ketundukan kekuasaan kepada Allah. Kalau ibadah tadi adalah ketundukan individu kepada Allah. Kita ibadah, rukuk, sujud, sholat, zakat, itu kan individu semua. Tapi kalau istilahnya khalifah adalah, karena memang begini, manusia itu kan punya dua dimensi pribadi sama dimensi sosial. Betul nggak, Pak? Iya. Manusia itu punya dimensi individu sama dimensi sosial. Dimensi individu, dia harus menundukkan matanya, telinganya, semua organ tubuhnya untuk tunduk kepada Allah, rukuk dan sujud. Namanya ibadah. Konsep menundukkan kekuasaannya kepada Allah dinamakan khilafah atau khalifah. Sehingga kekuasaannya tidak menimbulkan pertumpahan darah, tidak menimbulkan kemaksiatan. Jadi tunduknya kekuasaan kepada Allah itu diistilahkan dengan khalifah. Dengan demikian istilah ini adalah istilah yang baik. Sekarang saya tanya, apa perbedaan utama sistem khalifah dengan sistem yang bukan khalifah atau khilafah? Apa perbedaan utamanya? Perbedaan utamanya adalah sistem kekuasaan khalifah itu menempatkan kekuasaan sebagai subordinat, sebagai cabang dari kekuasaan Allah. Sedangkan sistem kekuasaan yang lain itu menjadikan kekuasaannya merdeka, tidak ada campur tangan Allah. Nah sekarang bagus mana kalau begitu? Kan gitu ya. Bagus mana kalau begitu? Coba lihat saja jargonnya itu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertanyaannya, Allah letaknya di mana? Semuanya mutlak di rakyat. Terus Allah nggak kebagian haknya dong. Maka sistem yang namanya khalifah itu adalah sistem yang paling adil yang Allah turunkan. Kenapa demikian? Karena Allah kebagian haknya. Ketika sistem yang lain Allah tidak kebagian hak. Coba dalam sistem demokrasi Allah kebagian hak nggak?
Yang kebagian hak cuma rakyat, manusia. Itu yang dikhawatirkan oleh malaikat. Sedangkan dalam sistem khalifah itu Allah kebagian hak. Kenapa? Karena Allah ditempatkan sebagai atasan. Berarti Allah kebagian hak dong. Allah ditempatkan sebagai atasan. Ibaratnya kerajaan manusia di bumi itu cuma provinsi. Provinsi dari kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Berarti Allah kebagian haknya, manusia kebagian haknya, para pejabat kebagian haknya, rakyat kebagian haknya, bahkan hewan-hewan kebagian haknya. Itu sistem yang paling adil, karena semua pihak kebagian hak. Jemaah sekalian, hutang budi terbesar itu kepada siapa? Hutang budi terbesar kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita dari tidak ada, memberikan kita air untuk minum, memberikan makanan untuk dimakan. Makanya omong kosong kalau Elon Musk ingin membawa manusia ke Mars, nggak bakal bisa hidup di sana. Kenapa, Pak? Di sana nggak ada sapi, nggak ada kambing. Di sana nggak ada ikan, nggak ada madu, nggak ada kebutuhan nutrisi manusia. Itu yang jadi problem terbesar. Mungkin suhunya mungkin bisa hidup di sana, tapi nyari pisang kemana coba di Mars? Padahal manusia membutuhkan pisang sebagai vitamin, misalnya ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin ini dari pisang, ini dari tomat, dari cabai, dan itu sehingga lengkaplah tubuh manusia itu menjadi sehat. Nah di Mars cabai nggak ada, apalagi pisang nggak ada, nanas nggak ada. Kata Elon Musk akan mengirim manusia ke Mars, yaitu bualan itu omong kosong, karena Allah tidak merancang Mars untuk kehidupan manusia. Kalaupun hidup di sana, hidup dengan tabung oksigen. Oh, kalau batuk gimana? Kalau batuk-batuk itu bagaimana itu hidup dengan tabung oksigen terus-menerus? Jadi itu, ya. Tapi orang begitu tertarik dengan mimpinya Elon Musk, seolah-olah itu adalah sebuah masa depan untuk kehidupan manusia. Padahal dunia sebentar lagi juga kiamat. Repot-repot amat ngeluarin biaya memindahkan orang ke Mars, seolah-olah Mars tidak terjadi kiamat. Padahal kiamat ya Mars kiamat juga. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini adalah untuk kepentingan siapa? Manusia. Sapi untuk kepentingan manusia, kambing untuk kepentingan manusia, ikan, semua untuk kepentingan manusia. Berarti hutang budi tertinggi kita kepada siapa? Kepada Allah. Kok orang ketika megang kekuasaan Allah tidak kebagian hak? Kurang ajar gak? Ketika di tangannya ada kekuasaan kok Allah gak kebagian haknya, itu gimana ceritanya? Semuanya serba rakyat. Lalu Allah haknya di mana? Padahal harusnya Allah itu kebagian hak apa? Sebagai pembuat undang-undang. Karena Allah yang paling tahu tentang kondisi makhluknya bernama manusia. Kelemahan dan kekurangannya Allah paling tahu. Maka harusnya hak itu menjadi bagiannya Allah. Allah menjadi atasan. Kekuasaan manusia itu cuma provinsi. Tetapi manusia kemudian apa? Mengklaim kekuasaan itu hasil kehebatan dia. Lalu putus hubungan dengan Allah. Ini bentuk kurang ajar yang paling kurang ajar. Yaitu apa? Ketika manusia memegang kekuasaan di tangannya, tetapi Allah tidak diberi jatah, tidak diberi hak, semuanya dirampas oleh manusia. Ketika merumuskan undang-undang dirampas oleh manusia. Tidak mau tunduk kepada Allah karena Allah itu gaib, bukan atasan langsung. Akhirnya apa?
yang dikhawatirkan malaikat terjadi. Yufsidu fi, membuat kerusakan di muka bumi. Lihat, ketika kekuasaan putus dari Allah, LGBT, LGBT, kita nggak bisa menghakimi. Itu kan kecondongan seseorang, kita hormatilah. Kenapa tidak menggunakan argumen itu kepada pencuri? Kita hormatilah hobinya mencuri. Ketika mencuri barang dia di rumah, silakan Pak, saya menghormati kecondongan Anda. Giliran LGBT kalimatnya begitu, kita hormati kecondongan orientasi seksual. Jadi jelas kalau kekuasaan itu putus dari Allah, maka pasti menimbulkan kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Berarti istilah khalifah adalah istilah yang baik, karena dia melengkapi istilah ibadah. Tetapi hari ini istilah itu dikriminalkan. Istilah itu dikriminalkan. Makanya saya sebagai dai berkewajiban untuk mengajak umat Islam bahwa ini adalah istilah yang kita banggakan. Istilah yang dipakai oleh Rasulullah, istilah yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh generasi-generasi sesudahnya. Dan hari ini kita berada di zaman istilah itu dikriminalkan. Maka kita nggak terima. Istilah ini tidak ada salahnya. Justru istilah ini adalah istilah yang baik untuk memastikan manusia secara individu ibadah kepada Allah dan secara kekuasaan tunduk kepada Allah. Makanya lihat lanjutan ayat ini. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka hakimilah rakyatmu, adililah rakyatmu dengan hak, yaitu dengan hukum Allah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Jangan mengikuti narasi-narasi orang yang sok pintar, hukum Allah dibuang lalu diganti dengan analisa dia sendiri. Itu namanya hawa. Karena hawa nafsu itu yang paling berbahaya bukan syahwat. Hawa nafsu yang paling berbahaya adalah analisa akal. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumil hisab. Sesungguhnya orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapat azab yang pedih disebabkan mereka lupa dengan hari hisab. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi khalifah itu apa sih? Khilafah itu apa? Khalifah itu adalah sebutan untuk kekuasaan yang ada di tangan manusia, di mana kekuasaan itu mewakili Allah atau perpanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Makanya istilahnya khalifatullah, perpanjangan kekuasaan Allah. Ketika Allah adalah Raja langit dan bumi, siapa yang mewakili Allah di bumi? Yang mewakili Allah di bumi adalah khalifah tadi itu, di mana dia memastikan semua rakyat dihakimi dengan hukum Allah. Maka seolah-olah apa? Kerajaan Allah di langit itu tegak, kerajaan Allah di bumi juga tegak. Yang mewakili siapa? Khalifah. Nah, sekarang kita mendapati kenyataan bahwa kerajaan Allah baru tegak di langit, tetapi kerajaan Allah di bumi belum tegak. Yang tegak adalah kerajaan manusia. Berarti apa? Berarti ada PR untuk para hamba Allah, karena kekuasaan Allah belum tegak di muka bumi.
Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, istilah khalifatullah adalah istilah yang konteksnya adalah kekuasaan di tangan manusia. Ketika tunduk kepada Allah itu dinamakan khalifatullah. Ketika manusia punya kekuasaan tetapi putus hubungan dengan Allah, tidak memberi hak untuk Allah, maka itu adalah kekuasaan yang bukan khalifah. Namanya bisa macam-macam, bisa komunisme, bisa demokrasi, bisa kerajaan, bisa macam-macam. Dan ketahuilah bahwasanya ketika manusia memberikan hak untuk Allah dalam kekuasaannya, ternyata haknya rakyat juga terpenuhi. Buktinya mana? Buktinya pada zaman Umar ibni Abdul Aziz, berkuasa selama 2,5 tahun, tetapi kesulitan untuk membagi zakat. Kenapa kesulitan, Pak? Karena semua rakyat makmur. Kesulitan membagi zakat karena apa? Seluruh rakyatnya makmur. Lihatlah ketika Allah kebagian haknya, rakyat pun kebagian haknya dan lebih makmur. Tidak ada yang terzalimi. Tetapi ketika Allah tidak kebagian haknya, manusia akan, kata orang Betawi bilang, belangsak, akan miskin, akan susah hidupnya, saling iri, saling dengki, saling menumpahkan darah. Itu kalau Allah tidak kebagian haknya. Bahasa orang biasanya apa? Kualat. Kualat itu gimana, Pak? Seorang anak yang tidak mau menghormati orang tuanya, kualat, kan gitu ya. Ketika manusia di tangannya ada kekuasaan, kok Allah tidak dikasih haknya, kualat ya. Akhirnya apa? Dia juga kesulitan, rakyatnya juga kesulitan. Inilah yang kita alami di negeri kita sekarang. Kita secara individu adalah muslim, kita adalah ibadah karena bisa menundukkan tangan dan kaki kita, tetapi kita belumlah khalifah. Karena sistem kekuasaan kita belum memberi hak kepada Allah secara definitif. Hak itu masih diambil alih oleh manusia. Maka ya, andaikan bahasa kualat itu dibenarkan dalam akidah, tadi bahasa guyonan, nggak ada dalam akidah istilah kualat ya, cuman maksudnya bahasa yang biasa kita dengar di masyarakat itu ada istilah itu. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Semoga kita tetap mencintai istilah khalifah, khilafah, dan tidak terpengaruh oleh kriminalisasi terhadap istilah ini, karena ini merupakan bagian dari syariat kita. Baik, ada pertanyaan? Dipersilakan. Saya tidak menentang atau tidak menyangka tentang khalifah yang antum ceritakan. Yang saya tanyakan bahwa kekhalifahan itu kan pernah dilakukan oleh raja-raja yang setelah Khalifah Ali. Kemudian kan berbeda sekarang tentang keadaan dunia ini. Apakah kejadian sekarang atau perbedaan yang sekarang kita alami itu kan juga ketentuan dari Allah kan? Tolong penjelasannya. Ya, yang kita alami jamaah sekalian, yang kita alami sekarang adalah ya, Allah SWT adalah penguasa langit dan bumi. Tetapi di bumi, siapa yang paling berkuasa sekarang? Di bumi, siapa yang paling berkuasa sekarang hari ini? Yang paling berkuasa hari ini masih Amerika. Masih Amerika. Walaupun Rusia dengan Cina berusaha menyeimbangkan. Itulah makanya Rusia berusaha, dan mereka selalu membawa pikiran itu. Pokoknya kami nggak terima kalau dunia dikendalikan oleh satu tangan. Harus ada kekuatan penyeimbang. Nah, kita berada di mana? Kita berada di mana? Kita berada di Amerika atau di luar Amerika?
di luar Amerika. Dan kita termasuk negara lemah. Ketundukan kita selalu merujuk kepada negara kuat. Apakah tunduknya ke Amerika ataukah tunduknya ke saingannya Amerika. Maka dalam situasi seperti ini, negara-negara Muslim itu kesulitan untuk menyempurnakan agama Allah, karena negeri-negeri Muslim kesulitan menyempurnakan agama Allah karena di atasnya ada yang menghalangi. Harusnya apa? Yang menghalangi ini nggak ada sehingga bisa tunduk langsung kepada Allah. Tapi faktanya apa? Sebelum mereka tunduk kepada Allah, di atasnya ada penghalang. Siapa penghalang itu? Kekuatan yang paling kuat di muka bumi. Nah, ini problemnya, Pak. Ini problem. Makanya ketika umat Islam di Gaza, ini berita juga yang baru saya lihat kemarin atau tadi malam, itu Israel kembali membombardir Gaza. Padahal yang salah harusnya siapa? Yang salah Israel. Itu negara berdaulatnya Palestina. Pemilik negara itu kemudian diusir, tersisa tinggal Gaza sama tepi barat, kecil sekali. Itu pun bahan makanan masuk dipersulit, apalagi senjata, logam-logam apalagi itu lebih sulit lagi. Coba, siapa yang menciptakan situasi itu? Ya tadi, karena Amerika dia menjadi penguasa dunia. Jadi antara kita dengan Allah itu ada Amerika. Betul? Antara kita dengan Allah ada Amerika. Sehingga ketika kita berniat untuk taat sepenuhnya kepada Allah, dihalangi oleh Allah. Andaikan tidak dihalangi oleh mereka, banyak itu dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana itu pergi ke Gaza. Untuk apa? Untuk membantu melawan Israel. Bukan terus dihalangi semua. Gazanya sudah diembargo sedemikian rupa, bantuan dari luar orang juga nggak boleh masuk. Dan itu karena apa? Ulah pihak yang di tangannya ada kekuasaan yang paling besar di muka bumi, yaitu Amerika. Maka antara kita dengan Allah, antara kita dengan kerajaan Allah itu dihalangi oleh Amerika. Itulah kalimat di dalam Al-Quran, yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi jalan Allah, menghalangi orang-orang beriman untuk mempraktekkan agamanya. Nyata itu dihalangi. Makanya orang Indonesia, ya, orang Indonesia yang misalnya ingin membantu saudaranya di Suriah, semuanya menjadi salah. Semuanya menjadi salah. Jadi ingin apa? Ingin ta'awun, ingin saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah, dihalangi oleh siapa? Kekuatan yang lebih kuat yang mengendalikan bumi ini. Nah, itu problem kita. Makanya ketika dunia dikuasai oleh kekuatan yang bukan khalifah, apa yang terjadi kemudian? Yufsidu fil ardh. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. LGBT itu yang dukung siapa? Hah? LGBT itu kampanyenya siapa? Kampanyenya Amerika. Bahkan mereka menggelontorkan duit untuk mendukung LGBT. Jelas yang dikhawatirkan malaikat terbukti. Manusia punya kekuasaan di tangannya. Kalau tidak tersambung dengan Allah, pasti tercipta kerusakan di muka bumi. LGBT, ya, haram-haram itu semuanya tidak terkendali, sehingga mukmin kesulitan. Akhirnya mukmin hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan imannya untuk tidak mendekati itu semua. Ini adalah fase menjaga iman yang paling berat dibanding para pendahulu kita, di mana mereka menjaga iman terbantu oleh kekuasaan yang melindungi mereka. Sekarang
kita menjaga keimanan kita tanpa dibantu oleh kekuasaan yang melindungi kita, justru dihalangi. Ini adalah fase tersulit dalam kehidupan umat Islam. Makanya di tengah situasi seperti ini kita harus kembali kepada syariat kita. Istilah-istilah ini nggak boleh dikriminalkan. Kita harus tetap membela, meskipun ya mungkin rawan juga ya. Masjid Al-Ikhlas itu bahasnya khalifah, padahal orang-orang yang membawa istilah itu di kriminal. Ya apa boleh buat? Harus ada yang bicara, tidak boleh diam ketika ada kemungkaran yang menyerang akidah kita dan menyerang keimanan kita. Allah Menolong haknya Allah. menolong haknya Allah. Iya. Maksudnya? Kita menegakkan. Ya, artinya kan begini Pak. Di alam semesta ini kan unsur yang terlibat di dalamnya kan banyak. Yang pertama Allah sebagai pencipta. Kemudian malaikat. Kemudian manusia yang punya kekuasaan. Nah, ini kan semuanya harus diberi hak. Konsep Islam adalah konsep yang paling sempurna karena semua pihak mendapat hak secara adil. Dan konsep yang bukan Islam adalah konsep yang paling tidak adil karena apa? Hanya memberikan hak kepada siapa yang disukai dan tidak memberi hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan terpenting khalifah dibanding yang lain apa? Khalifah semuanya kebagian hak. Semua unsur yang terlibat di alam semesta ini kebagian hak. Sampai kepada hewan-hewan kebagian hak. Sedangkan sistem yang lain itu hanya pihak tertentu yang kebagian hak. Allah tidak kebagian hak dan sebagainya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.